muncul secara implisit dan terkesan ambigu tanpa adanya makna pasti. Salah satunya adalah pernyataan Presiden Joko Widodo kepada para menteri untuk tak lagi mendengungkan wacana penundaan pemilu ataupun perpanjangan jabatannya. Akan tetapi, lagi-lagi, hal tersebut sejatinya bukanlah pernyataan yang tegas dalam penolakan penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden. Maka kami dari hari ini menyerukan, kami akan terus kembali melakukan penekanan kepada Presiden Joko Widodo untuk mengeluarkan bersama kita bangkit. Kawan-kawan, kita boleh dipakai dulu almetnya. Kita pakai kembali almetnya di konferensi pers ini. Kita pakai terlebih dahulu almetnya. Oke, mungkin bisa kita bentuk barisan seperti tadi saja, teman-teman di belakang bisa merapat. Oke, teman-teman yang di belakang bisa merapat. Kita gunakan alma mater kita terlebih dahulu. Nanti setelah kita selesai di sebelah sana. Ini kurang ini. Speaker sini ya, Bang. Lurus Speaker sini aja, speaker. Biar lebih enak gitu. Speaker boleh di tengah. Iya, di tengah aja, di tengah. Speakernya Ini speaker sini boleh. Ini setengah lingkar ini, Presku. Rekaman. lebarin lagi ya. Lebarin ke Speaker sini boleh. Speaker. Cek, oke. Oke, makasih. Nanti kita baca bergantian mungkin sesuai paragraf saja. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hidup mahasiswa. Hidup mahasiswa. Hidup rakyat Indonesia. Hidup rakyat Indonesia. Pada hari ini, tanggal 10 April 2022, izinkan kami Aliansi Mahasiswa Indonesia menyampaikan konferensi pers yang akan menjadi wacana kami ke depannya. Akan kami mulai. Kondisi politik di Indonesia yang semakin hari semakin tidak terkendali dengan munculnya wacana perpanjangan masa jabatan presiden membuat berbagai elemen masyarakat, khususnya mahasiswa, turun menyelenggarakan aksi menyikapi fenomena tersebut. Pada tanggal 1 April 2022, Aliansi Mahasiswa Indonesia atau AMI telah menggelar aksi pertama dalam menanggapi penundaan pemilihan umum, eksekutif, dan legislatif dan perpanjangan masa jabatan presiden. Aksi tersebut dihadiri oleh ratusan bahkan ribuan massa dan telah menyita perhatian media. Dalam aksi massa tersebut, AMI menuntut Presiden Joko Widodo untuk mengeluarkan pernyataan resmi menolak tegas penundaan pemilu dan mendukung pemilu tahun 2024 mendatang. Akan tetapi, hingga hari ini pertanggal 10 April 2022, Presiden belum memberikan pernyataan penolakan dengan tegas. Pernyataan yang muncul dari berbagai pihak, baik Presiden, Menteri, hanya muncul secara implisit dan terkesan ambigu tanpa adanya makna pasti. Salah satunya adalah pernyataan Presiden Joko Widodo kepada para menteri untuk tak lagi mendengungkan wacana penundaan pemilu ataupun perpanjangan jabatannya. Akan tetapi, lagi-lagi, hal tersebut sejatinya bukanlah pernyataan yang tegas dalam penolakan penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden. Maka kami dari hari ini menyerukan, kami akan terus kembali melakukan penekanan kepada Presiden Joko Widodo untuk mengeluarkan pernyataan secara resmi melalui pernyataan resmi kenegaraan terkait penolakan penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden serta menyepakati pelaksanaan pemilu yang diselenggarakan pada tahun 2024. Terlepas dari hal itu, kami akan turut menekan kepada pemerintah untuk menangani persoalan ekonomi yang kian memburuk belakangan ini.
Kawan-kawan media dan rakyat Indonesia sekalian, kami tegaskan, meskipun dalam pergerakan ini anggota Aliansi Mahasiswa Indonesia banyak mendapatkan ancaman dan tindakan melanggar peraturan undang-undang seperti peretasan dan tindakan represi, akan tetapi kami tidak akan pernah menyerah dalam memperjuangkan dan menyuarakan suara penolakan penundaan pemilu. Kami juga akan tetap berjuang sampai sistem perpolitikan di Indonesia menjadi lebih baik. Kami berharap api-api perjuangan yang telah terhembus di berbagai daerah di Indonesia dapat terus menyala hingga menerangi semangat mahasiswa dan rakyat Indonesia. Kedepannya, Aliansi Mahasiswa Indonesia akan terus melakukan langkah-langkah strategis seperti yang dilaksanakan hari ini pada tanggal 10 April 2022, yaitu mengadakan aksi simbolik, konferensi pers, dan penyebaran propaganda. Hal ini bertujuan untuk membangkitkan kembali semangat untuk menolak penundaan pemilu serta mengumumkan agenda AMI selanjutnya. Agenda kedua, pada tanggal 13 April 2022 akan dilakukan simposium nasional yang akan membahas kajian serta rumusan permasalahan oleh anggota Aliansi Mahasiswa Indonesia. Termasuk mengenai persoalan ekonomi ataupun persoalan lainnya yang memberatkan bagi rakyat. Berikutnya, pada tanggal 18 April 2022, agenda ketiga Aliansi Mahasiswa Indonesia akan melakukan Kongres Rakyat. Lalu agenda puncak disiapkan pada tanggal 21 April 2022 dengan penyelenggaraan aksi massa kembali yang akan melibatkan elemen-elemen masyarakat yang telah bergabung pada Kongres Rakyat Jakarta dan Bangkok 10 April 2022. Tertanda Aliansi Mahasiswa Indonesia. Ditambah lagi dengan tegas bahwa Aliansi Mahasiswa Indonesia menyatakan sikap bahwa tanggal 11 nanti tidak ada pernyataan iya atau tidak turun aksi. Aliansi Mahasiswa Indonesia dengan tegas memberikan ruang sebesar-besarnya, otonomi sebesar-besarnya kepada teman-teman mahasiswa, kepada teman-teman masyarakat, kepada teman-teman pelajar rakyat miskin kota untuk melakukan seruan aksi terus-menerus sampai kepada tanggal yang kita akan selenggarakan sebesar-besarnya pada tanggal 21 April. Demikian. Oke, cukup pernyataan dan pembacaan sikap dari Aliansi Mahasiswa Indonesia. Silakan rekan-rekan media, ada yang ingin bertanya? Kenapa besok nggak bergabung di 10 April? Kenapa besok nggak bergabung di 11 April? Maju bang. Aliansi Mahasiswa Indonesia tidak ada menyatakan untuk tidak bergabung. Tetapi ketika ada masyarakat atau mahasiswa yang tergabung di dalam Aliansi Mahasiswa Indonesia yang ikut melaksanakan aksi, kita tidak melarang. Karena itu adalah sifat demokratis yang didirikan atau prinsip dari AMI itu sendiri. Sehingga kami tidak ada seruan untuk melarang ataupun memerintahkan untuk turun ke jalan, tapi kami memberikan sebuah otonomi terhadap setiap kampus yang tergabung ataupun aliansi-aliansi yang tergabung untuk melakukan aksi. Karena aksi adalah milik rakyat dan jalan ini adalah milik rakyat pada setiap harinya. Pada prinsipnya, penolakan terhadap wacana penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden akan terus kita suarakan. Di luar dari itu, masalah-masalah terkait dengan masalah ketimpangan ekonomi yang mengakibatkan kenaikan-kenaikan harga, lalu juga penyerangan terhadap warga sipil juga akan kami bahas seperti yang telah disampaikan tadi, bahwa kita akan ada simposium nasional di tanggal 13 April untuk membahas kajian serta rumusan permasalahan oleh seluruh elemen masyarakat. Jadi sekali lagi, pada prinsipnya kami akan terus menyuarakan, pada prinsipnya kami akan terus turun ke jalan hingga tanggal 21 April tahun 2022.
Silakan, ada lagi yang ingin bertanya? Cukup rekan-rekan media? Oke. Oke, mungkin kita cukupkan. Terakhir kita simbolik untuk melepas bersama ya. Untuk menyampaikan pesan, Kongres Rakyat adalah kongres yang terbuka untuk seluruh elemen masyarakat Indonesia. Oleh karena itu saya mengajak masyarakat sekalian untuk bergabung di Kongres Rakyat pada tanggal 18 dan mengajak seluruh masyarakat sekalian untuk turun aksi di tanggal 21. Oleh karena itu, simbolik kita akan melepaskan alma mater kita dengan tujuan menggambarkan kalau kita tidak terkotak-kotakan mahasiswa dan kita terbuka terhadap gerakan-gerakan rakyat. Mari kawan-kawan, bisa dibuka alma mater teman-teman sekalian. Teman-teman, siap aksi besar-besaran tanggal 21? Siap! Siap mengikuti Kongres Rakyat? Siap! Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Hidup rakyat Indonesia! Hidup rakyat Indonesia! Terima kasih. Sekian dari Aliansi Mahasiswa Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti ada dalam bentuk PDF. Oke, mungkin kita cukupkan. Sekali lagi terima kasih banyak teman-teman yang sudah bergabung pada aksi simbolik dan pernyataan sikap serta rilis pers pada siang hari ini. Terima kasih banyak teman-teman semua.